bikin semua kan? Ya, cek kembali laci-lacinya apakah ada sampah. Jika nggak ada sampah, tolong dipungut dulu sampahnya. Kelihatannya kelas ini sudah bersih ya. Terima kasih bagi petugas piket hari ini sudah membersihkan kelasnya. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu Anggreni mengingatkan kalian kembali. Apakah kalian di sini masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Ya, siapa yang masih ingat? Tunjukkan tangan. Ya, sebutkan namanya. Materi minggu lalu adalah materi sejarah dan penetapan Pancasila sebagai negara. Iya, sejarah masih ingat. Alhamdulillah. Ada yang lain? Bagaimana proses perumusannya? Ada yang tahu? Seperti apa proses perumusannya? Nah, proses perumusannya melalui apa? Melalui sidang PKI. Melalui sidang BPUPKI. Siapa yang menetapkan? Iya, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, alhamdulillah kalian sudah masih ingat materi minggu lalu ya. Semoga kita dapat melanjutkan materi hari ini. Kita masuk materi pada norma dan keadilan. Nah, hari ini kita masuk pada materi kedua yaitu pada 3.2 norma dan keadilan. Adapun kompetensi dasarnya bisa kalian baca kompetensi dasarnya. Yang pertama di sini kompetensi dasar sosialnya kita di sini minta untuk mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kompetensi dasar pengetahuannya memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan kompetensi keterampilannya di sini mengkampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, nanti setelah pembelajaran ini kalian diharapkan, nah di sini kalian diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian norma dalam bahasa sendiri secara tepat. Nah, jadi tujuannya di sini kalian biar kalian itu paham pengertian norma dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, ya. Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Nah, macam-macamnya ada apa aja. Yang ketiga, tujuannya kalian dapat menyajikan hasil telaah, pengertian dan macam-macam norma dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini nanti kita akan diskusi ya bersama teman-teman. Jadi, untuk tujuan yang ketiga ini kalian mampu menyajikan, berarti kalian di sini mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, jika kalian sudah mendiskusikan, sudah mempresentasikan, berarti tujuan yang ketiga ini sudah tercapai. Jadi nanti akan kita evaluasi lagi di akhir apakah ketiga tujuan ini sudah tercapai atau belum. Oke. Nah, dengan melihat tujuan di sini, dengan belajar norma, ya manfaat dari pembelajaran norma ini yaitu diharapkan kita di sini sebagai warga negara dengan baik kita dapat menerapkan norma yang berlaku di masyarakat di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita membentuk karakter kita. Jika kita paham dengan norma, maka kita di sini diminta untuk menerapkannya sehingga keteraturan yang terjadi, keteraturan akan terjadi dalam masuk kehidupan kita sehari-hari. Apa akibatnya kalau hidup kita teratur? Apa yang kita rasakan jika kehidupan kita teratur? Kehidupan kita akan menjadi damai. Selain damai, tentram.
teman dalam keadaan susah ataupun senang harus dibantu. Nah ini. Terus yang keempat nih. Gambar keempat. Pernah melakukan hal seperti itu? Pernah. Apa kira-kira resikonya kalau kita melakukan gambar yang keempat? Nah, ya resikonya sangat besar sekali ya. Di sini kalau kita mengendarai seperti itu, dan itu kita perhatikan mereka tidak pakai helm. Selain tidak pakai helm, kapasitas motornya itu di luar muatan. Nah, jumlahnya. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan, ini sangat bahaya sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, kira di sini dari gambar ini, Ibu meminta kalian membuat sebuah pertanyaan. Nah, apa kira-kira yang ada dalam benak kalian tentang gambar di situ yang tidak kalian pahami atau yang ingin kalian tanyakan? Misalnya, mengapa selama ini orang masih saja melanggar peraturan? Nah, seperti itu. Terus, mengapa kita harus bersopan? Mengapa kita harus sopan? Nah, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti kalian buat, ya, tuliskan beberapa pertanyaan di lembar yang sudah Ibu sediakan. Nah, nanti akan kita dari pertanyaan yang kalian buat itu nanti akan kita bahas bersama, ya. Nah, siap. Pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Berwarna hijau, kainnya di tanun si pucuk rabong. Bertahun-tahun hidup di rantau, selalu kampung, selalu kampung. Sudah ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita akan melakukan diskusi. Nah, sebelum diskusi, Ibu akan membentuk kelompok dulu. Ya, kelompoknya akan Ibu ambil berdasarkan nomor. Jadi, sesuai nomornya nanti berkumpul dengan nomor yang sama. Oke? Oke, nah di sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lanjut. Berarti ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi Ibu minta kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan nomor yang sama. Ya. masalah-masalah yang kalian tuliskan tadi. Nah, di sini. Kelompok 1 tuh mana? Ya, ini KPD khusus kelompok 1.
Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini ya. Nah, tulis nama kelompoknya. 3. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Nah, di sini kalian diskusikan bersama teman-teman. Kalian cari informasinya dan tuliskan. Begitu waktu yang sudah ditentukan, Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Nah, setelah 20 menit nanti kita akan lakukan presentasi. Oke. Oke, iya, ditulis di situ, di lembar itu. Ya, jangan lupa namanya, nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Oke, baiklah, selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, jika sudah selesai, kali Ibu minta kalian mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing di depan temannya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang norma agama. Norma adalah aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, berfungsi sebagai pengendali dalam hidup. Aturan ini berisi petunjuk yang sifatnya mengikat dan wajib ditaati. Ada 3 poin penting tentang norma agama, yaitu kaidah, tingkah laku, manusia, perintah, isi larangan, dan sanksi. Gambar di samping menunjukkan perilaku norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan, yang disampaikan kepada umat manusia melalui rasulnya. Contoh norma agama adalah tidak membunuh, tidak melakukan kekerasan terhadap sesama, dan juga membantu orang yang membutuhkan. Dari sini ada pertanyaan. Ya, silakan dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 mau bertanya pada kelompok 1, bagaimana cara kita menjaga kerukunan antar umat beragama? Ya, persilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab cara menjaga kerukunan antar umat beragama adalah dengan mengembangkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Dengan itu akan menciptakan kehidupan yang tertib, aman, tentram, serta damai. Iya, bagaimana kelompok 3? Saya diterima? Iya, itu adalah jawaban yang paling tepat. Bagaimana cara kita menjaga kerukunan? Yaitu tadi dengan saling menghormati. Ya, oke, silakan ditutup. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan aplaus dari teman-teman kita tadi yang udah memberi tanggapan dan kasih. Ya, terima kasih yang sudah memberikan masukannya. Nah, dapat dilihat dari mulai proses diskusi, presentasi, dan memberikan tanggapan. Di sini Ibu melihat bahwa kalian sudah memahami materi ini, ya kan? Berarti tujuan kita yang pertama tadi dapat kita capai. Nah, secara kesimpulan di sini dapat kita lihat norma adalah petunjuk tingkah laku, perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang diberi sanksi bagi pelanggarnya. Dengan kata lain, norma adalah sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Oke. Berapa tadi yang telah kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Di sini kita sudah memahami dan tujuan kita di sini ya tadi seperti yang bilang di awal, kita di sini akan mendeskripsikan pengertian norma dengan bahasa sendiri. Nah, kalian tunjukkan bersama kelompok kalian. Di situ kalian sudah mendeskripsikan sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Nanti tujuan pertama tercapai. Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam norma. Nah, kalian sudah mengidentifikasi norma sesuai yang kalian identifikasi tadi macam-macamnya. Ya, kalian presentasikan juga. Nomor 2 juga tercapai. Dan tujuan yang ketiga, menyajikan hasil telaah. Nah, kalian sudah menyajikan
kehidupan kalian, Ibu akan memberikan sebuah post test. Nah, post test ini dalam bentuk pilihan ganda, kalian kerjakan secara individu, ya, secara individu. Namun sebelum post test ini dilakukan, kita kembalikan lagi